bersama gitu ya, bersama belajar di topik 1 ya. Topik 1 itu tentang menyusun kisi-kisi. Nah, Bapak Ibu, tentu kita sudah pastinya pahami bersama bahwa tugas guru tidak hanya sekadar mengajar gitu ya. Namun bagaimana mewujudkan lingkungan siswa yang mau belajar. Siswa yang bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, untuk itu nanti ada kaitannya dengan instruksi pembelajaran. Di mana instruksi pembelajaran yang baik itu adalah instruksi pembelajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik. Kemudian instruksi pembelajaran yang baik itu dapat membuat peserta didik itu lebih fokus. Kemudian juga pastinya instruksi pembelajaran yang baik itu menghindari, meminimalisir kemungkinan atau kebingungan di peserta didik. Itu kuncinya adalah di instruksi pembelajaran yang baik atau instruksi pembelajaran yang efektif. Nah, karena pembelajaran itu adalah sebuah program, maka tentunya pembelajaran yang kita laksanakan itu juga memerlukan evaluasi. Ya, evaluasi instruksi pembelajaran. Nah, itulah kita pada hari ini pertama kegiatan kita ini kita bertemu dengan materi menyusun kisi-kisi dan instrumen pembelajaran. Oke. Ya, saya izin turun ya. Topik tadi menyusun kisi-kisi dan instrumen evaluasi instruksi pembelajaran. Kemudian jam pelajarannya itu adalah 4 JP atau 180 menit. Pada pagi hari ini nanti berakhir hingga siang sekitar pukul 11 betul. Kemudian fasilitator yang akan mengisi materi ini gitu ya, ada Pak Sriwantoro itu di kelas sebelah di jenjang SMA. Kemudian ada saya sendiri Eti Yusrika Fitri, dan nanti juga akan dilanjutkan dengan Pak Nana Marwianta ada di sebelah saya di sini. Bapak Ibu dari SMA Negeri 1 Balong dari seberang ya Bapak Ibu. Ya, instruksi pembelajaran mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik dengan tepat. Apakah semua sudah selesai Bapak Ibu? Sudah ya? Sepertinya sudah cukup. Oke, kita mulai sepakati bersama. Sebelumnya kita pilih dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama, di sini saya mulai dari sebelah kiri ada datang tepat waktu. Kemudian, nah sama yang kedua tepat waktu juga. Yang ketiga saya lihat di sini ada tepat waktu. Alhamdulillah ya, satu kesepakatan bersama ini kayaknya sudah ada. Tanggung jawabku. Oke ya, sampahku tanggung jawabku ini kebersihan ruangan ya, kebersihan kelas dan kesadaran kita bersama. Terima kasih atas kesepakatan ini ya untuk membentuk kompetensi, menguatkan kompetensi kita bersama untuk mengingat kebersihan, yaitu sampahku tanggung jawabku. Kemudian saya cari dulu ya santai serius, tidak banyak artinya. Oke, di sebelah sini berarti ketiga di sini. Banyak bapak-bapak. Ada lanjut, berarti sepakat ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti di sini kita sudah menemukan 7. Ya, 7 kesepakatan belajar disepakati. Artinya bisakah kita tetapkan ini sebagai kesepakatan kelas kita bersama? Bisa? Kita sahkan ya bersama-sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bermain bersama-sama. Nah, dalam explaining ini karena ini pertama ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan melakukan permainan perkenalan yang namanya tepuk perkenalan. Next Pak. Jadi tepuk perkenalan ini bagaimana Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri di
jumlahnya berapa Bapak sekali? Atau berbentuk ke meja atau paha sekali, kemudian melentingkan jari kanan, jari kiri gitu ya. Nah begitu, kemudian diulang lagi satu kali lagi. Oke, kita buat polanya dulu ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Itu polanya. Jadi nanti seperti itu sampai dengan giliran terakhir. Nah, kemudian perkenalannya seperti apa? Perkenalannya seperti ini. Jadi pada saat Bapak menyebutkan teman di sebelah kanan, menyebutkan nama teman di sebelah kanan. Kemudian kita coba dulu polanya ya, sama-sama polanya ya. Nanti langsung saya sebutkan. Mulai berarti saya tunjuk ya, mulai dari situ ya, dari namanya oke ya. Mari 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Menyebutkan namanya. Yuni. Diana Yuni, 1, 2, Sarah Yesi. Pada situasi kegiatan kita itu adalah penayangan video, jadi nanti Bapak Ibu mengamati video. Aksi itu merancang evaluasi dan dilanjutkan menganalisis evaluasi. Nah, pada kegiatan refleksi itu nanti kita akan melakukan refleksi dan tindak lanjut menggunakan model 4F. Untuk menarik kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari dan menyampaikan refleksi pembelajaran di grup BA melalui voice note. Dan di akhir pembelajaran nanti Ibu akan memberikan post test melalui Google Form. Hanya kita dapat mengidentifikasi nanti bagaimana yang sudah baik dan yang belum baik gitu ya. Materi pelajaran ini materi yang akan dipelajari apa saja. Kemudian beliau juga sudah memberikan petunjuk tentang sumber-sumber belajar yang bisa dicari oleh siswa. Kemudian di sini beliau sudah menggunakan atau memanfaatkan IT, yaitu ya, untuk rekan-rekan lain nanti kalau sudah selesai silahkan langsung ditempel gitu ya. Yang pasti tadi Bu Pipin sudah menganggap sebenarnya ini sudah ada petunjuknya ya Bu ya, sudah baik gitu ya karena sudah ada petunjuknya. Kemudian bahkan ada peta konsepnya itu menurut Bu Pipin gitu kan ya. Kemudian materinya juga sudah jelas ya Bu ya. Oke, kemudian teknologinya menggunakan Google Classroom gitu ya. Sepertinya ini pembelajarannya daring ya. Ya, kalau kita lihat di sini 4 tahun yang lalu berarti sedang silahkan. Perlu ditingkatkan atau diperbaiki agar lebih baik lagi, agar instruksi pembelajaran dapat lebih baik lagi. Ya, silahkan. Pendapat yang berbeda. Pak siapa Pak? Bapak Muhammad. Bapak Muhammad Akbar Komentar. Bapak Muhammad Sefudin dari Belitung. Tepuk tangan ya untuk Bapak dari Belitung ya, dari seberang Pak? Dari Belitung. Oke. Menurut saya sudah baik ya. Cuman mungkin karena pertanyaannya apa kira-kira yang harus ditingkatkan lagi? Menurut saya harus fleksibel, karena di situ kurang fleksibel artinya tidak ada alternatif lain. Karena kita tahu mungkin siswa kita itu kan tidak semuanya memiliki perangkat untuk daring itu ya. Kalau saya melihat ke sekolah saya gitu kan ada sekitar 30% anak-anak yang bahkan orang tuanya tidak punya HP Android, sehingga ketika tugas-tugas seperti ini yang diberikan seharusnya guru memberikan alternatif ketika siswa tidak memiliki perangkat itu. Usulan saya gitu kan untuk masalah ini, bagaimana diberikan alternatif kepada siswa untuk mengumpulkan yang tidak daring seperti menuliskannya di
kertas portofolio, folio bergas atau apa dan dikumpulkan ke sekolah. Seperti itu, mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Bapak Muhammad Said adalah fleksibilitasnya ya. Fleksibilitasnya agar pembelajaran itu dapat memberikan fleksibilitas yang lebih kepada siswa gitu ya, sehingga pembelajaran itu bisa dilaksanakan oleh semua. Oke, saya berikan kesempatan satu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Nama saya Ibu Yesi Bisniar dari SMP 5 Peboli. Menurut saya, yang berdasarkan dari video yang perlu ditingkatkan, yang pertama, di sini guru sebelum kita memulai pembelajaran, adakah baiknya untuk memberikan capaian atau kompetensi apa yang harus siswa dapati selama mengikuti pembelajaran. Itu tidak muncul tujuan pembelajarannya apa, capaian kompetensinya apa. Yang kedua, untuk materi di situ kalau saya lihat itu secara garis besar saja, tidak secara rutin atau secara signifikan. Seperti apa sih contohnya seperti ini? Itu kalau menurut pengamatan saya. Yang ketiga tadi benar disampaikan oleh Pak Muhammad, kita harus memberikan satu solusi apabila kita tidak memiliki IT yang sudah dijelaskan di dalam video. Ada yang sudah mendengar? Setelah menempelkan kertasnya, langsung kembali membentuk lingkaran. Kita akan bermain kupu. Ini jeruknya, Pak. Ya, kita asumsikan ini jeruk ya. Jeruknya diwakili di sana, segar sekali, orange. Setiap kulitnya ini ada pertanyaan, Pak Ibu. Tenang saja, masih memantik, Bu. Bukan kulitnya, kupas kulitnya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan, nanti lempar lagi, kita setelah jawab, lempar lagi, selanjutnya, gitu ya. Oke, saya contoh. Hadiah buat saya. Saya akan membacakan pertanyaan. Mengapa evaluasi terhadap pelaksanaan instruksi pembelajaran perlu dievaluasi? Jawab, Pak. Jawab. Perbaikan untuk kegiatan masa depan atau kegiatan. Kasih. Bapak Ibu. Langkah-langkah melakukan evaluasi terhadap instruksi pembelajaran. Silakan Bapak Ibu jawab. Pertanyaannya, Bu. Ya, silakan lanjut langkah kedua. Kemudian dicoba ke siswa, dijawab sama siswa. Kemudian dibahas. Ya. Biasa kita lakukan seperti itu ya. Ya. Fitra. Fitra. Apa saja hal-hal yang perlu direncanakan dalam mendesain instrumen instruksi pembelajaran? Wah, ini masuk ini. Indikatornya. Ya. Sudah tahu indikator, berarti kemudian buat kisi-kisi kali ya. Kisi-kisi. Kemudian apa lagi ya? Indikator buat kisi-kisi. Menentukan jenisnya, dia pilihan ganda atau esai. Oke, gitu. instrumennya. Itu aja deh. Oke, terima kasih Bu Pipin. Pak, heboh-heboh dong Pak, jaga gimana nih? Apa saja indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan instruksi pembelajaran? Apa, Bapak, Ibu-ibu? Atau penilaian, kalau tidak salah ya.
Betul, betul, betul. Dia melihat bentuk soal itu, esai apa pilihan ganda, jadi skornya kan beda kan? Melihat skornya. Evaluasi terhadap instruksi pembelajaran perlu disusun. Mengapa? Karena harus evaluasi yang kita buat, yang kita susun itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, supaya pembelajaran yang kita laksanakan memang benar-benar tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Oke. Saja kriteria instrumen evaluasi yang baik, evaluasinya sesuai dengan tujuan pembelajaran, terukur, dapat dicapai dan menyesuaikan tingkat kemampuan peserta didik. Terima kasih. 7 indikator pembelajaran yang peserta didiknya dalam menjawab soal-soal yang diberikan baik dalam bentuk esai maupun dalam bentuk PG. Oke, ada indikator dan aspeknya ya. Oke, tepuk tangan, masih. Terima kasih, akhirnya Bu Ade dapat juga. Yang tadi sudah menunggukan bola ini jatuh ke Bu Ade. Bacanya mudah, jawabnya susah. Mohon bantuan. Bagaimanakah cara menyusun instrumen evaluasi? Cara menyusun instrumen evaluasi sama dengan jawaban Bapak, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah kita berikan. Kemudian ada indikatornya, ada bentuk soalnya, ada bentuk soal, kemudian ada terakhir ada skor, mungkin terakhir lagi ada misal kita merefleksi ya mungkin ya. Jadi mulai dari tujuan, bentuk soal yang akan diberikan, kita pilih bentuknya apa, kemudian perskoran yang kita pilih, kemudian mungkin terakhir refleksi. Sebagai penutup pada hari ini. Thank you. Mantapnya Paul ya.